Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran Quran dan Hadis kelas 2. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, seperti biasa Ustadz Arifin mengajak pada anak-anak sekalian untuk berdoa. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita masih berada di bab ketiga. Ini adalah pertemuan ketiga dari bab 3 tentang hifdzil Quran atau menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita masuk di halaman 23 sampai dengan 27, kita ketemu surat yang baru. Suratnya apa? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, Ustaz Arifin punya permainan untuk menebak gambar. Nah, silakan ditebak gambar apa yang ada di layar. Hitungan kelima. Jawaban yang betul adalah gambar semut. Nah, anak-anak kalau keliru berarti penglihatannya perlu diperiksakan. Nah, mungkin anak-anak punya masalah dengan warna dan lain sebagainya. Dan anak kita masuk di surat At-Takasur. Nah, ini adalah surat dalam Al-Quran yang terdapat pada juz 30. Jadi termasuk rangkaian dari juz Amma. Kemudian urutan suratnya adalah urutan surat ke-102 dari jumlah seluruh surat berapa anak-anak? 114. Nah, arti dari At-Takasur adalah bermegah-megahan. Kenapa disebut bermegah-megahan? Nanti ada kandungan suratnya. Dan jumlah ayat dari At-Takasur ini ayat 1 sampai dengan ayat 8. Jumlahnya ada 8 ayat. Oke, anak-anak, kita mulai dengan qiraah atau membaca surat At-Takasur. Nah, anak-anak sekalian sudah ada di layar, anak-anak nanti bisa ngikuti. Kemudian cara membacanya adalah dengan menggunakan metode umi sesuai dengan Ustazah Masrurah ajarkan. Yuk, kita mulai. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Nah, anak-anak bisa tirukan di rumah. Jadi metode umi itu bergantian. Tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Anak-anak, setelah kita qiraah surat At-Takasur, kita akan mulai membaca atau mengenali arti dari surat At-Takasur. Kita mulai ya. Ustaz Arifin sudah siapkan, anak-anak bisa menyimak, di buku juga ada. Yang pertama, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kemudian hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam maqabir, kubur. Kemudian kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Tsumma, diulang lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kalla saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim, itu neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri. Maka istilah ainal yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita kan sekarang belum bisa melihat neraka. Kita hanya tahu neraka itu seperti ini dari pendengaran, dari penjelasan. Tapi suatu saat kita akan menjumpai ainal yakin, melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Nah, saat itulah kita akan tersadar. Kemudian ayat terakhir,
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada yauma idzin, tentang kenikmatan, tentang 'anin na'im. Jadi kenikmatan itu yang megah di dunia itu kamu syukur atau malah justru dengan ada kemegahan itu kamu malah lalai. Itu akan ditanyakan. Nah, itu terjemahnya. Kemudian kita akan bahas tentang kosakatanya. Nanti kita akan bahas kandungan suratnya. Pertama tentang alhaakum, telah melalaikan kamu. At-takasur. Nah, surat at-takasur diambil dari kata ini pada ayat ke-1. Alhaakumut takasur. Takasur artinya bermegah-megahan. Zurtum artinya kamu masuk. Makobir itu kuburan-kuburan. Jadi kubur jamaknya atau jamaknya bentuk banyaknya adalah makobir. Kalla tadi sekali-kali tidak, artinya kalla itu sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan ta'lamun, mengetahui. Ilmal yakin, dengan pasti. La tarawun, niscaya kamu benar-benar akan melihat. Jahim itu adalah neraka jahim atau neraka jahanam. Ainal yakin, nah ini kosakata penting. Ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Maka kalau ada istilah kamu nggak percaya, suatu saat kalau kamu bisa ainal yakin, melihat dengan mata kepala sendiri, kamu pasti akan percaya. Latus alun, kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin pada hari itu an, tentang naim, kenikmatan. Nah, anak-anak sekalian, itu kosakatanya. Beberapa kosakata penting Ustaz Arifin akan tandai yang ini. Ainal yakin tolong diingat-ingat, kemudian at-takasur tolong diingat-ingat. Nah, dua kosakata itu tolong diingat-ingat. Kemudian anak-anak sekalian, untuk kandungan surat, jadi penjelasan dari surat at-takasur yang tadi, yang pertama, ya di buku juga sudah ada, Ustaz Arifin akan jelaskan. Pertama adalah keinginan manusia untuk bermegah-megahan mengakibatkan dia lupa akhirat. Jadi yang namanya manusia, dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahasanya kalau manusia memiliki satu bukit gunung emas, kan banyak sekali nilainya, pasti dia ingin dua. Kalau dia memiliki dua bukit gunung emas, dia ingin tiga. Kalau dia punya tiga, pengen empat, dan seterusnya, nggak pernah selesai. Bahkan ada salah satu cerita, itu ada seorang yang bekerja sebagai, ini cerita fiktif, tidak nyata, tapi bisa kita ambil pelajaran. Seorang yang pekerjaannya mengambil getah dari itu, apa namanya, untuk yang buat gula di pohon kelapa itu. Ketika dia di atas, kemudian dia menadah itu, apa namanya, tetesan-tetesan getah yang ada di pohon itu untuk dijadikan gula. Dia ngalamun, membayangkan sesuatu. Dia ngalamun, kalau saya bisa buat gula ini, gulanya nanti jadi banyak, saya jual, saya mau belikan ayam. Kalau ayamnya sudah banyak, mau saya belikan kambing. Kalau kambingnya banyak, akan saya belikan sapi. Kalau sapinya banyak, akan saya belikan kendaraan mobil. Kalau mobilnya banyak, nanti akan saya belikan untuk membeli kapal laut. Kalau kapalnya banyak, akan saya belikan untuk saya gunakan untuk membeli pesawat. Udah pikirannya macam-macam. Ternyata karena dia ngalamun, malah ternyata itunya tumpah. Tempat untuk apa? Nadai, untuk wadah tetesan-tetesan tadi. Tumpah. Nggak jadi. Maksudnya apa? Intinya adalah kita tidak perlu berpikir berlebihan, tidak perlu apa? Berpikir yang apa namanya terlalu jauh, tapi malah tidak melakukannya. Jadi termasuk dalam bermegah-megahan ini, yang namanya manusia itu sifatnya rakus. Kalau tidak kita apa namanya bersyukur, kita selalu akan ingin terus. Anak-anak kalau misalnya sudah punya mainan ini, pengen ini. Kalau sudah punya ini, pengen ini. Bahkan anak-anak kalau mau bersyukur, sebenarnya bersyukur anak-anak punya mainan. Bahkan ada anak-anak yang mau makan aja kesusahan. Bayangkan. Nah, maka kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin syukur, lihatlah ke bawah. Ada orang di bawah kita itu apa saja yang mungkin bajunya tidak sebanyak kita, makanannya tidak sebanyak kita, kasih sayangnya tidak seperti kita, sekolahnya tidak bisa seperti kita, bahkan ada yang tidak sekolah. Kalau seperti itu, tapi kalau anak-anak melihatnya ke atas, melihat artis-artis yang anaknya mewah-mewah, anak mesti nggak bisa bersyukur. Maka untuk syukur itu, supaya tidak bermegah-megahan, lihatlah ke bawah. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita, itu membuat kita syukur. Yang kedua adalah dalam surat At-Takasur dijelaskan tentang tujuan manusia. Jadi tujuan manusia itu diciptakan tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Maka setiap aktivitas kita niatkan untuk ibadah.
Jangan katakan kalau ibadah itu hanya sholat, tidur itu ibadah kalau kita niatnya betul. Makan itu ibadah kalau kita niatnya betul. Buang air besar, kalau niatnya betul itu juga termasuk ibadah. Yang ketiga adalah kesadaran akan tujuan. Jadi manusia kebanyakan dalam surat ini dijelaskan itu akan sadar tujuannya untuk ibadah setelah dia meninggal. Maka dikatakan tadi apa? Makobir di kuburan-kuburan. Orang-orang itu kalau udah meninggal baru dia sadar. Kalau dia meninggal, bahkan kata Allah itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kembalikan aku ya Allah sebentar saja, saya akan sodakoh dan saya akan sholat. Tapi nggak bisa, kalau orang sudah mati nggak bisa dia kembali. Nah, maka biasanya orang-orang tersadar setelah meninggal. Maka anak-anak sebelum meninggal, sebelum maut mendatangi kita, mumpung kita masih punya kesadaran, ingat tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah. Yang terakhir atau yang keempat adalah manusia besok di akhirat akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang Allah berikan itu disyukuri atau tidak. Nikmat Allah itu jangan katakan semuanya tentang materi. Nikmat Allah itu sehat, nikmat Allah itu punya orang tua, nikmat Allah itu bisa sekolah, nikmat Allah itu bisa hidup, bisa bernafas, bisa makan dan lain sebagainya itu nikmat. Jangan katakan, oh saya itu nggak mendapat nikmat. Nggak bisa. Manusia itu kalau nggak mendapat nikmat, dia tidak akan bisa hidup satu detik pun. Jadi setiap detik kita itu selalu diberikan nikmat oleh Allah. Nah, maka anak-anak sekalian, besok karena kita akan ditanya, maka nikmatnya tolong digunakan dengan betul. Nikmat Allah itu kalau syukurnya berarti kalau sehat, ya gunakan untuk ibadah. Kalau punya rezeki lebih, kasihkan orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi tentang surat At-Takasur, anak-anak bisa menyimak dan bisa membaca sendiri terkait dengan apa tadi? Bacaan dari Umi bisa berlatih. Kemudian anak-anak untuk tugas evaluasi, anak-anak nanti buka di halaman 26 sampai dengan 27, yaitu tugas latihan mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 itu menebalkan surat At-Takasur, latihan 2 itu mengisi titik-titik. Nah, kemudian nanti insya Allah di pertemuan mendatang kita ada tugas untuk berlatih atau setoran membaca At-Takasur. Tapi untuk tugas yang pekan ini, Quran hadis di pertemuan di bab 3, pertemuan ketiga ini cukup mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Nah, anak-anak sekalian, itu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan baca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.